Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai ayat 32. Mazmur 22 ayat 26 sampai 32 saya baca bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi topik bagi kita pada minggu hari ini, orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nama minggu kita adalah Minggu Kantate. Kantate yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, yang diambil dari Mazmur 98 ayatnya yang pertama. Apa yang dimaksud dengan nyanyian baru? Nyanyian baru maksudnya bukanlah gubahan baru atau aransemen baru. Nyanyian baru adalah nyanyian yang kita nyanyikan dengan penghayatan atau pengalaman yang baru atau yang sedang kita alami. Nyanyian lama, gubahan lama, aransemen lama pun akan menjadi nyanyian baru bila kita sedang mengalaminya. Bila kita menyanyikan dengan penghayatan baru dan penghayatan penuh, itulah nyanyian baru. Sekarang yang menjadi pertanyaan sekarang yang terkasih dalam Yesus Kristus, di saat kita menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, seberapa sering kita menghayati kata-kata atau syair dari pujian itu dan mengucapkannya keluar dari hati kita sendiri. Sering dikala kita bernyanyi atau menyanyikan sebuah lagu, tindakan yang kita lakukan adalah sebatas tindakan mekanis belaka, dan apa yang kita ucapkan tidak berasal dari relung hati kita, dari hati kita yang terdalam. Maka khotbah hari ini mengajak kita untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Artinya orang yang sudah mengalami Tuhan, orang yang sudah mencari Tuhan akan memuji Tuhan dalam hidupnya. Maka nyanyian baru bagi Tuhan akan kita nyanyikan. Artinya nyanyian yang otentik, lahir dari pengalaman hidup kita bersama Tuhan, pengalaman hidup kita yang sudah bertemu dengan Tuhan. Pujian kepada Allah selalu mengangkat hati manusia ke tempat yang lebih tinggi, karena dia bersama dengan Tuhan, dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Pujian yang tulus memberikan ruang kepada si pemuji untuk melihat betapa besarnya kasih setia Tuhan, betapa besarnya keperkasaan Allah dalam hidupnya, betapa besarnya Allah itu yang maha tinggi, yang pada saat yang sama si pemuji pun akan melihat bahwa persoalan dirinya yang begitu membelenggu dan begitu mengerdilkannya ternyata jauh lebih kecil dari Allah yang punya kedahsyatan, Allah yang besar itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Mazmur 22 inilah penyataan iman si pemazmur bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang peduli kepada orang-orang yang tertindas. Dari ayat 26
sampai dengan ayatnya yang ke-27 tadi dikatakan, karena engkau aku akan memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemazmur meyakini bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang peduli kepada orang-orang yang tertindas dan yang akan mendudukkan mereka kepada keadilan Tuhan, dan juga akan menundukkan mereka yang sombong dan memberontak kepada Tuhan. Ayat 30 tadi firman Tuhan mengatakan, yang kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi, kata firman Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur bangkit dari kegalauan yang dia alami, perasaan yang diabaikan Tuhan, dan mulai mengajak umat untuk memuji Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kita perhatikan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat 26 tadi, perhatikan apa tekad dari pemazmur. Pertama, pemazmur hendak memuji-muji di tengah jemaah. Dia hendak memuji Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, dan menjadi saksi atas kedahsyatan Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam hidupnya, sehingga dia memuji-muji Tuhan di tengah jemaah. Ia hendak menyaksikan kebesaran Tuhan dalam ibadah raya. Yang kedua, pemazmur hendak membayar nazar di hadapan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak lupa janjinya kepada Tuhan. Entah itu nazar si pemazmur atau di saat menghadapi situasi yang sulit, tetapi dia berkata, aku akan membayar nazarku, kata pemazmur. Dia tidak melupakan kebaikan Tuhan. Karena itu janji yang dia tetapkan, yang sudah dia utarakan kepada Tuhan, dia akan bayarkan. Ayat 24 sampai 32 ini tidak berarti diucapkan setelah masalah selesai atau setelah pergumulan selesai, tidak. Sekali lagi, pemazmur tidak mau tunduk pada perasaan galau. Walaupun mungkin ada persoalan dalam hidupnya, tetapi mempercayakan diri pada keadilan dan kekuasaan Tuhan dan menganggap seolah-olah Tuhan itu sudah turun tangan. Dia percaya bahwa dia akan menerima kebaikan Tuhan itu. Tindakan bersyukur, memuji Tuhan, dan mengajak umat menyembah Tuhan adalah sebuah tindakan iman, saudaraku. Iman berarti bukan mendapat jawaban baru percaya kepada Tuhan, tetapi saat menanti pun sudah mempercayakan diri pada Dia, pada Tuhan, dan sudah melihat dengan kacamata iman bahwa penyelesaian yang akan Tuhan lakukan akan terjadi dalam hidup. Seperti yang diungkapkan pemazmur dalam penutup tadi, dalam ayat 32, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Sebab Ia telah melakukannya. Lalu menjadi perenungan bagi kita saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana supaya kita berkantate, bernyanyi bagi Tuhan, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan pemazmur ketika mendapatkan pertolongan Tuhan? Ia menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dengan menyanyi dan bernazar kepada Tuhan. Pernyataan ungkapan syukur yang dilakukan oleh pemazmur di sini membuktikan bahwa tanpa pertolongan Tuhan dan tanpa campur tangan Tuhan, manusia itu tidak berarti apa-apa dan keselamatan tidak akan pernah dirasakan oleh manusia itu. Bahkan pemazmur sendiri pun menyatakan itu. Itulah yang mengobarkan semangat dari pemazmur, menumbuhkan semangatnya untuk berkantate, memuji, memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu saudaraku, jelaslah bahwa pujian, ungkapan syukur itu keluar dari hati kita bila kita mengenal dan bila kita mengakui perbuatan serta mujizat Allah dalam hidup kita. Dan bila kita mau mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Puji-pujian adalah kesaksian setiap orang akan apa yang telah dilakukan Tuhan atas hidupnya, sebagai ungkapan iman akan perbuatan Tuhan dalam hidup seseorang. Tanpa pengalaman dan penghayatan iman akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita, tidak mungkin kita dapat menyanyikan nyanyian baru yang menjadi pujian kita kepada Tuhan.
Tidak mungkin kita menyanyikan nyanyian baru yang menjadi nyanyian penyembahan kita kepada Allah. Karena itu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang harus kita renungkan sekarang adalah masih adakah pengakuan kita dan kekaguman kita atas perbuatan Tuhan dalam hidup kita untuk kita nyanyikan dalam kehidupan kita. Masih adakah pengakuan bahwa itu adalah semua mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan semata dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, masih adakah kekaguman dalam diri kita? Masihkah kita merasa kagum bila di pagi hari ketika kita mata kita melek dan ternyata kita masih hidup dan kita bisa bernapas, merasakan segarnya udara pagi, melihat indahnya alam ciptaan Tuhan, melihat indahnya fajar, lalu kita beraktivitas, bisa melakukan pekerjaan kita setiap hari. Maka kita melihat itu adalah kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Masih adakah kekaguman untuk itu, saudaraku? Bukankah suatu kekaguman dalam kehidupan kita bila kita bisa merasakan nikmat Tuhan, kita masih sehat hingga hari ini, melewati masa-masa susah kita, masa-masa sulit, dan walaupun kita mungkin dalam masa sulit, tapi Tuhan masih memberikan kekuatan pertolongannya dalam kehidupan kita. Bukankah itu menjadi suatu kekaguman bagi kita dengan segala keterbatasan kita, namun Tuhan selalu memelihara kita. Bahkan Tuhan Yesus memberi jaminan penyertaan dalam kehidupan kita. Dan saya pikir banyak lagi perbuatan-perbuatan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan dikala kita sudah bersama-sama dengan Tuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari coba hitung berkat yang kita berikan dari Tuhan. Pasti kamu akan kagum dengan perbuatan Tuhan, dan rasa kagum ini akan menumbuhkan pujian dari hati kita dan memuji dan memberikan penyembahan kepada Tuhan lewat nyanyian kita, nyanyian yang baru, karena kita menghayati perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.